Ditambah lagi dia pegang trekking pole, jalannya udah kayak kakek-kakek, dan di situ tiba-tiba dia ketawa menggelegar. Hai, dan banyak sudah mengklik video ini. Perkenalkan, aku Jelita, orang-orang juga biasa panggil aku Buje, sama seperti nama channel ini. Kalau di video-video sebelumnya aku membahas tentang kasus-kasus kriminal, video kali ini aku buat khusus untuk menceritakan ke ngoni-ngoni semua pengalaman pribadi yang lumayan horor yang aku dan dua orang temanku alami waktu kita mendaki Gunung Batur. Oh ya, jadi sebenarnya aku pengen bikin videonya malam hari, jadi agak lumayan lebih sepi, nggak ada gangguan kayak motor lewat dan lain-lain. Tapi karena aku nggak berani sendiri ngomongin horor-horor pula, jadi aku memutuskan untuk bikin videonya di siang hari. Jadi kalau misalkan kalian dengar ada suara ayam yang sedang paduan suara, ada motor lewat, nanti ada abang-abang bakso lewat, mohon dimaafkan, semoga tidak mengurangi keestetikaan video ini. Sebelum kita lanjut, aku mau menjelaskan sedikit tentang Gunung Batur ini. Mungkin dari ngoni-ngoni semua yang nonton video ini, ada yang sudah pernah dengar tentang Gunung Batur, atau mungkin malah sudah pernah ke Gunung Batur. Jadi Gunung Batur ini adalah salah satu destinasi wisata di Pulau Bali, tepatnya di area Kintamani. Gunung Batur ini, dia tingginya 1717 mdpl, permukaannya itu lebih condong ke ilalang. Jadi kalau misalkan ada turis asing dan turis lokal yang mau ke Gunung Batur, mereka sebenarnya setelannya itu udah kayak orang mau jogging. Jadi kalau mau dibilang treknya susah sih nggak begitu susah juga. Cuman ya ada beberapa yang harus kita perhatikan karena di situ ada batu-batu tajam bekas letusan gunung berapi, ada batu-batu vulkaniknya. Jadi selalu harus hati-hati di area itu. Jadi seperti yang udah aku mention sebelumnya bahwa kejadian ini dialami oleh aku dan dua orang temanku. Nah, dua orang temanku ini namanya Riris dan Vela. Kalau Riris sama Vela, mereka bener-bener newbie, baru pertama kali ini mendaki gunung, sedangkan sebelumnya aku sempat ke Batur di tahun 2017 dan 2018. Jadi awal cerita, aku sama Vela DM-an yang kita nggak tahu ngobrol apa aja, itu udah panjang lebar, yang akhirnya tercetuslah ide untuk mendaki Gunung Batur. Kita berdua udah diskusi dan jatuhlah kita pilih tanggal di tanggal ulang tahunku. Jadi sebenarnya tujuan kesana itu nggak cuman buat mendaki gunung, lewati lembah, nyari sunrise gitu, karena sekalian juga untuk ngerayain ulang tahunku. Seru kali ya gitu. Jadi akhirnya kita putuskan di tanggal itu. Jadi udah nih, aku sama Vela udah fix di tanggal yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, 2 hari sebelum kita mendaki gunung, Riris main ke tempatku. Jadi dia cuma mampir, kita ngobrol-ngobrol, tiba-tibalah aku kepikiran mau nawarin Riris. Akhirnya aku nanya Riris, "Riz, kamu mau nggak ikut kita ke Batur nih? Aku sama Vela udah nentuin untuk ke Batur tanggal sekian," gitu. Nah, waktu itu Riris belum ngeh kalau tanggal yang kita tentukan itu pas di tanggal ulang tahunku. Pas aku nanya itu ke Riris, dia masih agak bingung, bukan bingung sih, lebih ke kayak ragu ya. Dia kayak ragu dan ada beberapa pertimbangan juga, salah satunya dia punya asma. Tapi aku nggak maksa di situ. Tapi pas aku mention ke Riris kalau kita ke Gunung Batur itu bertepatan di hari ulang tahunku, Riris nggak mikir 2 kali, dia langsung telepon ke kantornya, izin libur, dan akhirnya fix kita bertiga ke Gunung Batur. Nah, ada satu hal yang aku wanti-wanti ke Riris. Jadi Riris ini dia anak indigo. Dan kadang-kadang dia itu suka keceplosan. Jadi kalau misalkan kita kemana-mana, dia ngelihat makhluk atau suatu sosok gitu, dia tuh kasih tahu kita, ada ini nih di sini, ada Miske di sini, ada Pocica di sini. Jadi dia tuh kayak nyablak gitu aja. Jadi kan kita yang nggak bisa ngelihat pun ikutan ngeri ya. Jadi aku remind ke Riris, aku wanti-wanti dia, "Riz, kalau selama kita ke sana, mau itu dari jalan, kita udah di gunung sampai kita pulang, please jangan mention apapun." Dan Riris pun oke soal itu karena dia paham juga ya, karena ya yang hal-hal seperti itu pasti ngeri-ngeri sedep juga ya. Jadi Riris oke dengan hal itu. Jadi dia selama perjalanan sampai balik dia pendem. Sampai ada satu kejadian yang lumayan menggembarkan kita semua. Nggak cuman kita, nggak cuman aku, Vela sama Riris, tapi orang-orang sekitar kejadian itu. Dan tibalah di hari H. Kita udah prepare, kita udah siap-siap, semuanya udah pada excited, dan akhirnya kita berangkat dari Denpasar ke Kintamani pukul 9 malam. Jadi sebenarnya kita itu mau ke Gunung Batur itu tektokan aja ya. Jadi rencana kita itu berangkat dari Denpasar jam 9 malam.
Nyampenya sekitar jam 11 atau jam 12, kita istirahat sebentar dan naik sekitar jam 3 atau jam 2 atau jam 3 pagi. Jadi bawaan kita juga nggak banyak-banyak amat ya, seadanya aja. Walaupun kalau bisa aku bilang Vela agak lebay dia sampai bawa 3 cangkir katanya buat kita ngopi-ngopi di puncak nanti. Oke, kita jalanlah kita. Jadi selama perjalanan dari Denpasar ke Kintamani itu ya tidak sepanjang perjalanan itu perumahan warga ya. Jadi ada beberapa area itu area berhutan, ada area yang ada sawah-sawahnya gitu. Nah, mulailah di situ. Jadi sekarang aku mau ceritakan dari sisi pandang Riris. Nah, di situ Riris mulai ngelihat. Jadi kita pas udah sekitar setengah perjalanan, kita ngelewatin area bersawah. Di kanan jalan, Riris ngelihat anak kecil. Jadi area bersawahnya sebenarnya agak jauh dari pemukiman warga. Nah, di kanan jalan itu, Riris ngelihat ada anak kecil jongkok. Oke, Riris sudah ngerasa aneh karena ini nggak mungkin manusia nih gitu. Itu menurut Riris ya. Jadi dia hiraukan, dia nggak peduliin, langsung dia jalan. Nggak lama kemudian kita jalan, di sebelah kiri jalan, Riris ngelihat Pocica. Nah, Riris sudah mulai banyak juga nih gitu. Jadi akhirnya udah 2 nih yang Riris lihat. Dia pun ngebatin dan minta permisi lewat gitu kan. Kita jalan lagi, aman, nggak terjadi apa-apa. Kecuali yang Riris lihat-lihat aja, dan Riris tetap keep silent karena dia inget-inget selalu apa yang udah aku wanti-wantiin ke dia untuk tidak kasih tahu aku ataupun Vela. Akhirnya kita jalan, nyampe lah kita ke Kintamani, sampai kita nyampe di turunan di jalan. Jadi kalau misalkan mau mengarah ke starting point, aku sebutnya starting point, sebenarnya aku kurang paham nih itu mereka sebut tempat itu apa. Jadi tempat untuk berkumpul orang-orang yang mau mendaki gunung itu, Gunung Batur. Aku sebut aja starting point ya. Nah, pas kita mau turun ke arah starting point itu sebenarnya ada sekitar 1 kilo kalau nggak salah, 1 kilometer jaraknya. Jadi pas kita udah turun, tiba-tiba Riris nyium kayak bau gosong. Riris spontan nanya, guys, kalian nyium nggak bau gosong? Tapi ternyata nggak ada satupun dari aku sama Vela yang ngejawab. Entah kita berdua lagi pada sibuk sama HP, atau salah satu dari kita udah pada ketiduran gitu. Jadi intinya nggak ada yang nyaut pertanyaan Riris. Dan Riris pun nggak nanya lagi karena dia oke lah, mungkin mereka lagi asik sendiri gitu kan. Jadi Riris pas nyium bau gosong itu, dia berusaha positive thinking. Mungkin dia pikir itu bau ban atau bau ada orang yang bakar-bakar. Nah, nggak sengaja dia ngelihat di spion depan, di kaca spion depan itu ada sosok yang duduk tepat di samping Vela di kursi belakang. Dan sosoknya itu benar yang seperti Riris cium bau gosong. Sosok itu penampakannya gosong. Kita nggak tahu itu kenapa dia seperti itu. Dan Riris juga udah baca doa dalam hati, dia coba hiraukan seolah-olah dia nggak ngelihat itu, dia jalan terus. Akhirnya sosok itu pun hilang. Nah, sekitar 100 sampai 150 meter kita nyampe ke starting point, Riris ngeliat ada bapak-bapak di tengah jalan, nggak di tengahnya banget sih, tapi di jalan lah gitu. Sebenarnya kalau itu kan jalan bisa kena aja sih bapak itu. Jadi dari jauh Riris udah klakson. Pas deket, Riris baru sadar, dia perhatikan kaki bapak-bapak itu nggak napak. Akhirnya Riris agak nepi, dia klakson lagi dan kita lewat. Oke, jadi apapun yang Riris lihat sebelum-sebelumnya itu sebenarnya udah menjadi makanan setiap harinya Riris sebagai anak indigo. Kita nggak terjadi apa-apa di kita, alhamdulillah kita selamat-selamat aja di jalan dan sampailah kita di starting point. Sekitar pukul 11.30 malam sampai kita di starting point, dan alangkah kagetnya kita, ternyata di starting point itu gelap gulita, nggak ada manusia sama sekali, memang gelap, kosong melompong. Dan hanya kita bertiga doang manusia yang ada di situ. Sebenarnya ada lampu, tapi di seberang jalan itu tuh ada kayak warung-warung warga gitu, tapi posisinya juga udah pada tutup, jadi memang nggak ada orang sama sekali. Kita bingung, kita posisinya lagi di parkiran nih, udah gelap banget. Di situ juga Riris ngelihat beberapa miske, dan ada kayak kalau dari penjelasan Riris sih dia bilang kayak ada bisikan-bisikan ngomong pengen pulang. Ye kali aja Riris mungkin yang pengen pulang kali ya.
Ya, tapi itu yang Riris denger sih sebenarnya. Dan Riris pun udah mulai ngerasa nggak nyaman karena beberapa sosok yang dia lihat sama bisikan-bisikan yang dia dengar. Dia juga sebenarnya sempat nyeletuk ke kita, gimana kalau kita pulang aja sih gitu. Jangan dong gitu. Aku balasnya, jangan dong Riz, kita udah jauh-jauh loh nyampe di sini. Bentar aku telepon dulu guide. Jadi aku sama Vela itu sebenarnya sebelumnya udah sempat ngehubungin guide yang nanti bakal kita pakai di sana karena ini 3 orang. Setidaknya kita ada orang lah yang ngarahin. Aku nelpon guide-nya dan si belinya itu nggak ngangkat teleponku sama sekali. Jadi aku sembari nelpon, si Vela sama Riris lagi mikir kira-kira kalau kita nggak jadi naik ke Batur kita mau ngapain nih, apa kita pulang atau gimana. Jadi Vela sempat nawarin gimana kalau misalkan kita nyari aja nih, siapa tahu ada glamping di daerah situ yang masih buka, kita bermalam aja lah di glamping gitu kan. Terus aku bilang ya udah, tar dulu aku coba telepon terus ya si beli ini, sampai waktu menunjukkan jam 12 malam belinya nggak ngangkat telepon, kita pun give up. Jadi di area parkir itu ada pohon gede, disitulah Riris ngelihat si Paramis Kate. Dan Riris akhirnya ngomong ke kita, guys yuk kita keluar dari parkiran ini aja yuk gitu, kita parkir di luar di depan warung-warung yang tutup itu. Akhirnya kita parkir di situ, kita sambil berpikir dan berusaha nelpon siapapun yang aku tahu. Karena berhubung waktu itu kan aku udah pernah 2 kali mendaki Gunung Batur, jadi sebenarnya ada beberapa kontak yang aku tahu, tapi sayang waktu itu pas aku telepon mereka udah pada nggak aktif. Nggak lama dari kita coba mikir-mikir itu, kita masih diem nih, kita masih parkirin mobil di pinggir jalan, tiba-tiba 2 lampu motor mengarah ke arah kita. Mulai lega lah kita, alhamdulillah akhirnya ada manusia selain kita nih di sini. Jadi kita rencananya mau stop sebentar motornya untuk nanya kira-kira di mana sih starting point pindahnya gitu. Karena sebenarnya sebelumnya aku sempat nawarin ke Vela sama Riris, mungkin starting pointnya pindah di atas. Jadi yang terakhir kali waktu aku naik di Gunung Batur di tahun 2018 itu, aku ngeliat ada parkiran lumayan gede di situ. Itu parkiran itu nggak jauh dari Pura Pasar Agung. Aku ngomong ke Vela sama Riris, gimana kalau misalkan kita kesana aja. Tapi aku juga sendiri masih agak skeptik ya, jadi masih agak kurang yakin, takutnya justru kita nyasar nih, nggak nyampe ke situ gitu. Ya udahlah, akhirnya kita urungkan niat dan datanglah 2 motor itu. Ternyata pas nyampe mereka adalah 4 sekawan yang namanya Rama, Ramana, Danendra, dan Intan. Dan 4 sekawan ini yang bikin kita happy apa? Mereka juga mau ke Gunung Batur. Nah jadi pas tahu tujuan kita sama-sama mau ke Gunung Batur, kita izin ke mereka, bisa nggak kita buntutin dari belakang ke area parkiran yang di atas itu yang aku maksud tadi itu. Mereka oke dengan itu, kita ikutlah mereka dari belakang. Pas nyampe di sana, kita masih ngobrol-ngobrol nih, dan baru kita tahu ternyata mereka mau bermalam di situ. Ingatkan yang aku sebutkan tadi bahwa aku, Vela, sama Riris itu nggak ada plan mau bermalam di gunung. Jadi kita nggak bawa tenda, nggak bawa perlengkapan apapun, nggak bawa selimut-selimutan segala macam, kita cuma bawa makanan tok. Pas kita tahu mereka mau bermalam di gunung, terjadilah diskusi antara aku, Vela, dan Riris. Sebenarnya kalau aku pribadi, aku nggak masalah. Walaupun parkiran itu gelap, ternyata memang parkiran itu gelap, nggak ada manusia sama sekali, cuman kita bertujuh ada di situ. Jadi aku, Vela, Riris, dan 4 sekawan ini. Nggak ada manusia sama sekali, dan di situ justru bener-bener gelap, nggak ada satu cahaya pun. Kita mau pipis aja mikir 2 kali. Kalau aku sendiri nggak masalah kalau misalkan kita nunggu di mobil, tunggu sampai orang-orang yang mau ke atas datang. Mungkin aku sih yakinnya mereka mungkin datang sekitar jam 2 atau jam 3 lalu langsung ke Gunung Batur. Cuman Riris sama Vela itu nggak mau, mereka berdua bersikeras kita nggak mau nginep di dalam mobil sendirian, cuman kita bertiga dalam keadaan sepi, nggak ada manusia dan gelap gulita kayak gini. Oke, aku kalah suara kali ini dan akhirnya aku ngikutin mereka berdua. Oke, nggak apa-apa, kita naik bareng mereka. Urusan tenda kita pikirin nanti aja. Trek untuk naik ke Gunung Batur kita bakal ngelewatin depannya Pura Pasar Agung. Nah karena 3 dari 4 sekawan ini beragama Hindu, mereka bawa perlengkapan semacam canang. Jadi canang itu adalah sarana untuk sembayang bagi umat Hindu. Mereka bawa canang, mereka mampir berdoa dulu. Nah kita yang sisanya ini yang non Hindu, kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Jadi intinya kita mohon permisi, kita berdoa sebelum naik ke
Gunung Batur. Nah, perjalanan kita mulai ada sedikit-sedikit drama, mulai dari Riris yang kambuh asmanya, mulai kita keberatan sama bawaan kita karena maklumnya kita newbie, mak-mak rempong yang mau naik gunung. Jadi mereka sebenarnya si 4 sekawan ini helpful banget, mereka baik banget, malah ada yang nawarin mau bantu bawa barang-barang kita, sampai mereka bantu ngurusin Riris yang asmanya kambuh, mereka rela-rela mau berhenti buat nungguin kita yang kecapean. Setelah beberapa kali berhenti untuk istirahat dan drama-drama para emak-emak ini, akhirnya kita nyampe juga ke site Culali, site atau kawasan di mana orang-orang itu suka masang tendanya di sana. Itu kita sampai di sana sekitar jam 2 pagi. Nah, mereka mulai pasang tenda dan kita sebenarnya kebingungan nih, gimana nih kita nggak bawa tenda, masa iya kita ini nunggu beberapa jam di luar, anginnya kenceng, dingin pula di atas kan. Dan mereka sebenarnya anak-anak ini baik banget, mereka nggak kehabisan akal, jadi mereka dapat kayak besi itu yang akhirnya aku tahu besi itu tuh buat naruh map Gunung Batur. Nah, kita pakai itu untuk dijadiin tenda daruratnya kita. Nah, itu kita tutup pakai terpal, terus abis itu mereka hibahin 1 matras mereka ke kita, terus mereka hibahin juga 1 sleeping bag buat kita jadiin selimut. Pokoknya mereka baik banget. Tendanya udah beres, kita ngopi-ngopi juga sebentar, kita ngemil-ngemil sebentar. Akhirnya aku yang tidur duluan karena bener-bener nggak tahu kenapa, mau di atas gunung, mau di pantai, kalau ngantuk aku mah tidur gitu. Nah, sedangkan si Vela ini sama Riris, mereka berdua nggak bisa tidur. Aku nggak tahu kenapa mereka berdua sampai nggak bisa tidur, sampai mereka berdua punya ide untuk masang api unggun. Jadi di situ ada kayak apa namanya, kaleng bekas cat kalau nggak salah itu. Jadi kayak ditinggalin sama pendaki-pendaki sebelumnya. Jadi mereka berdua itu coba bikin api di situ. Nah, waktu itu mereka coba-coba nggak bisa. Di situ juga Riris ngeliat ada 1 sosok. Jadi waktu mereka coba nyalain api di dalam kaleng itu nggak bisa-bisa, padahal posisinya udah di dalam kaleng lah ya. Pas Riris angkat kepala, dia lihat di sampingnya Vela ada sosok yang lagi niup-niupin apinya. Oke, Riris calm karena seperti yang aku bilang tadi, kalau dia itu anak indigo yang udah menjadi makanan setiap harinya melihat sosok-sosok seperti itu. Jadi Riris langsung ngomong ke Vela, "Vel, udah deh, kayaknya nggak usah bikin api aja, kita tiduran aja yuk, nunggu sampai jam naik lagi ke puncak." Ya udah, mereka pun balik, tapi walaupun itu mereka nggak bisa tidur. Alarm semuanya berbunyi, waktu menunjukkan jam 4.30 pagi. Kita mulai siap-siap tenda, jadi tenda 4 sekawan ini nggak dibongkar sama mereka. Mereka tinggalin seperti itu karena setelah dari puncak mereka bakal balik lagi ke site Culali itu. Sedangkan kita bertiga bakal langsung pulang. Jadi di pukul 4.30 pagi itu kita start langsung ke puncak. Perjalanan selama ke puncak juga ada beberapa drama, tapi itu jadi hiburan buat kita juga. Kita naik sekitar 1 jam, kalau kata mereka sih 30 menit aja, cuman karena mereka bareng kita ini yang rempong-rempong, akhirnya perjalanannya menghabiskan waktu sekitar hampir 1 jam. Dan kita timingnya tepat banget, dan bener aja pas kita nyampe di puncak banyak banget orang. Kayaknya mereka datang langsung naik, tapi aku kurang tahu juga. Intinya pas kita naik, kita nyampe di atas, banyak banget wisatawan, orang-orang lokal maupun mancanegara yang ada di atas. Dan aku yakin mereka itu nggak bermalam, mereka itu kayak tektokan juga. Jadi naik, sunrise-an, kemudian turun lagi. Oke, pas nyampe di atas, teman-teman udah pada hore-hore semua. Akhirnya perjuangan kita nggak sia-sia, nyampe juga kita di puncak Gunung Batur. Setelah kita semua nyampe di puncak, teman-teman pada ucapin selamat ulang tahun, kita bikin video, kita foto-foto, pokoknya seru-seruan, kita nikmatin sunrise. Karena bertepatan di hari itu, cuacanya bagus banget, nggak ada kabut-kabut tebel. Jadi memang sunrise-nya kelihatan banget, kita malah ngelihat pelangi di sana. Jadi pokoknya asik banget pas kita di atas itu. Waktu pun menunjukkan hampir pukul 7 pagi, waktunya kita untuk turun lagi. Jadi dari puncak itu kita pisah sama 4 sekawan ini, dan kita berterima kasih banget karena kalau nggak ada mereka kita nggak bakal nyampe di puncak. Akhirnya kita pisah, kita jalan. Jadi kita bertiga ini, aku, Vela sama Riris, ngikutin aja orang-orang yang turun. Jadi banyak banget orang yang turun gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang nunjukin jalan juga, kita bisa ngikutin mereka. Nah, waktu itu kita mau ngelewatin pos yang dekat dengan Tugu 1717 MDPL. Aku nawarin lah ke Riris sama Vela, kalian berdua udah di sini,
kenapa nggak sekalian aja yuk foto-foto di Tugu 1717 MDPL, sayang-sayang lah kalau udah sampai sini terus nggak ada foto di situ gitu kan. Sebenarnya Riris tuh udah ogah-ogahan, dia udah kecapean juga, jadi dia sempat nolak waktu itu. Cuman waktu itu Vela hayu-ayu aja anaknya, jadi kali ini Riris kalah suara. Akhirnya dia ngikutin aku sama Vela ke Tugu 1717 MDPL. Sebelum kita nyampe di Tugu 1717 MDPL, kita udah dihadang sama kawanan monyet. Tapi yang hadang pertama itu nggak banyak. Akhirnya kita bisa singkirin mereka, nyampe lah kita di Tugu. Jadi sebenarnya pas kita ke sana itu ada 3 orang juga. Jadi kayaknya 3 orang itu, 2 orang itu mereka couple dan satunya sepertinya guide-nya gitu kan. Tapi pas kita nyampe, 3 orang itu udah nggak ada. Mungkin mereka lewat jalan lain, kita juga nggak tahu. Kita foto-foto di sana, kita duduk-duduk dulu sebentar. Akhirnya kita memutuskan untuk balik. Pas kita mau balik, dihadanglah kita sama sekawanan monyet yang lebih banyak lagi. Gemetarlah kita, udah pada aduh bingung gimana nih kita mau pulang kalau dihadang nih di jalan, kan takut dicakar juga, pulang-pulang kita rabies kan nggak lucu. Akhirnya aku merasa bertanggung jawab di situ karena ini ideku yang mau ngajak mereka berdua ke Tugu 1717 MDPL. Jadi aku minta tolong ke mereka berdua, coba kalian hadang dulu monyet itu biar nggak dekat ke arah kita. Aku mau jalan ke sebelah, siapa tahu ada jalan yang bisa balik lagi ke jalan semula gitu. Pas aku coba muter-muter nggak ada jalan lain selain satu jalan pintas ini. Nah disinilah mulanya kejadian aneh yang akan kita alami berikutnya. Jadi aku jelasin sedikit dulu tentang trek yang akan kita lewatin ini. Jadi karena kita nggak punya pilihan lain, karena udah dihadang sama sekawanan monyet ini, akhirnya kita ngelewatin jalan pintas. Tapi bukan jalan pintas yang orang-orang tahu jalan pintas itu jalan yang lebih cepat. Enggak, ini lebih lama. Jadi jalanannya itu terjal. Sepertinya dulunya itu sebenarnya pernah jadi trek orang-orang lewat. Tapi karena mungkin udah lama nggak dilewatin, jalan setapanya itu udah mulai numbu-numbu rumput-rumput kecil. Treknya itu lumayan terjal, banyak batu-batu tajam di situ. Tapi akhirnya karena kita nggak punya pilihan lain, kita lewatin jalan itu. Waktu itu formasi kita, Riris di paling belakang, Vela di tengah, terus aku di depan. Fungsi aku di depan ini buat ngelihat jalan, kayak ngebuka jalan lah gitu. Buat ngasih tahu ke Riris sama Vela untuk, guys, nanti jangan ke kanan ya, soalnya batunya tajam-tajam, mending kalian ke kiri aja. Terus aku karena di depan, aku ngasih semangat ke mereka berdua, walaupun nggak seperti kenyataan. Jadi kadang-kadang aku ngomong, di sini jalannya udah landai kok, ntar lagi kita nyampe nih gitu. Cuman kan mereka berdua nggak bego juga ya. Jadi ya udahlah, udah mulai drama-drama, terlebih Riris karena Riris udah emang kalau aku bilang yang paling terkuras tenaga di situ Riris. Nah, pas beberapa meter kita turun, muncullah ibu-ibu di bagian kanan, di jalan yang seharusnya kita lewatin. Nah, ibu-ibu ini sempat ngomong ke kita bertiga, "Ge, jangan lewat situ, di situ jalannya terjal gitu, banyak batu-batu tajam. Kenapa nggak lewat sini aja?" Akhirnya kita jelasin ke ibu itu, "Bu, kita nggak bisa ke situ, soalnya kita dihadang sama kawanan monyet, makanya kita lewat sini." Nah, si ibu ini pantang menyerah, dia nyaranin kita, "Gimana kalau kalian nyebrang aja nih dari samping sini?" Menurut Ngana, Bu, kayak kita takut lah kalau jatuh di situ atau gimana kan kalau terjadi apa-apa. Akhirnya kita dengan sopan ngomong ke ibu itu, "Nggak apa-apa Bu, kita lewat di jalan sini aja gitu, nggak apa-apa kok gitu, pelan-pelan aja lah kita jalan." Oke, akhirnya ibu itu pun pergi dan kita ngobrol nih bertiga. Di sini ada yang aneh. Jadi Riris tiba-tiba ngomong ke aku, "Itu kan ibu-ibu yang nawarin kita Pocari Sweat di atas ya?" gitu. Aku bilang, "Enggak kok, bukan, bajunya beda gitu." "Iya, ibu-ibu itu, dia kan pakai baju krem kan tadi gitu." "Enggak," gitu. Nah, ternyata Vela, kalau Riris kan lihat ibu itu pakai baju krem, Vela lihat ibu itu pakai baju warna putih, sedangkan aku ngelihat ibu itu pakai jaket warna merah. Aneh kan? Cuman waktu itu aku coba berpikir positif, mungkin kita bertiga udah sama-sama capek, jadi udah nggak fokus. Oke, kita abaikan, kita jalan terus. Nah, dari kejauhan kita lihat nih di bawah kan kelihatan tuh yang pura Pasar Agung itu banyak orang. Jadi ada bapak-bapak, ada warga-warga di sana yang mungkin waktu itu kalau nggak salah mereka lagi mengadakan kegiatan kerja bakti. Jadi memang banyak orang di bawah. Waktu kita lagi jalan, mulailah Riris kayak dia, kalau dari penjelasan Riris, dia bilang dia mulai merasa terintimidasi. Punggungnya tiba-tiba mulai berat dan dia udah mulai emosi nih di sini gitu. Jadi ngomongnya udah mulai ngelantur sampai dia sempat ngomong kayak gini ke Vela. "Udah Vel, jalan aja, aku ngelihat kita."
Gitu. Vera agak bingung kan sama kata-katanya Riris, maksudnya aku ngelihat kita itu apa, tapi Vela diam aja, dia nggak langsung nanya ke Riris karena dia tahu kondisi Riris itu udah nggak stabil nih, udah kacau juga waktu itu. Akhirnya kita tetap saling kasih semangat, ayo ntar lagi nyampe nih, ntar lagi nyampe. Akhirnya setelah perjalanan yang terjal dan menantang itu, kita nyampe juga di jalanan datar. Kita udah turun, jadi yang duluan nyampe itu aku, yang kedua itu Vela, yang ketiga itu Riris. Tapi Riris masih diam nih, jadi ada sekitar 3 atau 5 meter gitu nyampe ke jalanan datar. Riris diam di situ dulu, dia jongkok. Pas aku noleh nyadar kalau Riris itu kok dia malah jongkok, dia diam doang di situ. Nah aku takutnya dia pusing, udah kecapean. Akhirnya aku nyusul naik lagi ke atas. Aku bantu dia turun, aku pegangin tangan kanannya dia, pelan-pelan kita turun. Aku kasih dia trekking pole juga. Dan pas aku lagi jalan sama dia sambil pegangin tangan kanannya dia itu, tiba-tiba tangannya mulai keras. Ditambah lagi dia pegang trekking pole, jalannya udah kayak kakek-kakek, dan di situ tiba-tiba dia ketawa menggelegar. Sontak bapak-bapak yang ada di sekitaran kita itu langsung menatap ke arah kita. Heran ini apa yang terjadi sama ini orang-orang gitu kan. Vela yang ada di depan kita langsung lari ke arah kita, bantu pegangin di tangan kirinya Riris. Kita bawa Riris dudukin di bawah pohon biar agak adem. Di situ Riris memang bener-bener dia udah duduk, udah kayak laki-laki gitu. Dia gesturnya udah kayak bapak-bapak, entah bapak-bapak kakek aku kurang tahu, tapi dia duduk udah kayak orang yang lagi emosi gitu. Dia sambil ketawa, tapi yang aneh dia ngeluarin air mata. Dia sambil nangis. Pokoknya dia ketawa, dia nggak ngedip sama sekali sambil keluarin air mata, lidahnya menjulur keluar. Suasana waktu itu udah tegang banget, aku sama Vela nggak tahu mau ngapain, dan ada nih yang bikin kita kesel. Bapak-bapak di situ malah bikin video dikiranya kita lagi show kali. Aku ngomong baik-baik ke bapak itu, Pak tolong jangan di videoin ya gitu, temanku, kasihan temanku ini lagi nggak baik-baik aja nih gitu, tolong pengertiannya. Nah, Vela juga udah sibuk. Akhirnya Vela minta tolong ke salah satu bapak-bapak di situ, Pak, tolong panggilin Pak Mangku dong. Ada nggak Pak Mangku? Nah, Pak Mangku itu dia adalah petinggi agama bagi umat Hindu. Sama bapak itu dibantuin lah dipanggilin Pak Mangku. Sambil kita coba ngurusin Riris yang lagi ketawa-ketawa nggak jelas nih. Dia nggak ngomong apa-apa selama dia kerasukan itu. Dia cuman ketawa-ketawa sambil nangis sambil ngejulurin lidahnya dan matanya melotot. Kita udah makin takut sebenarnya, udah makin ngeri nih sebenarnya. Tiba-tiba Vela mual-mual, kayak dia bilang ini pundaku kok udah tiba-tiba berat kayak gini. Langsung aku ke arah Vera, kasih dia air minum, basuhin mukanya dia biar dia nggak terjadi apa-apa. Kan bisa modar lah aku kalau misalkan temenku dua pada kerasukan. Jadi pokoknya di situ sibuk banget. Ditunggu-tunggu Pak Mangkunya belum datang-datang juga. Akhirnya setelah Vela udah mulai enakan, untungnya Vela nggak ikutan kerasukan. Akhirnya aku minta tolong Vela, tolong liatin Riris dulu. Aku mau ke Pak Mangku, mau lihat Pak Mangku nih. Ada nggak dia gitu kan. Pas aku nyampe di sana ternyata Pak Mangku lagi nyiapin air tirte, juga dia nyiapin canang dan dupa. Nah, akhirnya aku sama Pak Mangku datang menuju ke arah Riris sama Vela. Di situ tuh masih dikerumunin nih sama orang-orang, karena aku juga paham bapak-bapak itu juga nggak berani ngambil tindakan karena mungkin mereka nggak paham apa yang terjadi dengan Riris kan. Dan bertepatan juga, alhamdulillah ada Pak Mangku di situ. Pak Mangku datang, dia sadarin Riris. Riris sempat pingsan sebentar, akhirnya Riris sadar lagi. Langsung sama Pak Mangku kasih air tirte di Riris untuk dia minum, kemudian dibasuhi di mukanya. Terus Pak Mangku ngasih dia canang, minta Riris untuk menghadap ke Gunung Batur dan minta maaf kalau misalkan ada kesalahan atau ada sesuatu yang negatif yang kita lakukan selama kita di atas. Udah selesai, situasi pun kembali kondusif. Setelah itu kita udah ucapin terima kasih ke Pak Mangku, kita balik lagi ke area parkiran. Nah, di area parkiran itu kan ada gazebo kecil. Kita mampir dulu, duduk di situ, nenangin diri dulu sambil kita makan-makan. Masih sempat juga kita bercanda-bercanda, ketawa-ketawa karena kan kayak pengalaman yang wow banget nih. Aku ulang tahun. Kita sampai ngerayain di atas gunung, pakai acara kerasukan pula gitu kan.
Nah, aku sama Vela pun interogasi Riris, nanya apa sih sebenarnya yang dia rasakan, apa sebenarnya yang terjadi sama dia. Jadi dia bilang, sewaktu kita masih di atas, dia mulai ngerasa terintimidasi, punggungnya udah mulai berat. Itu kalau dia kayak ngikutin kemauan makhluk itu, mungkin dia udah kerasukan di atas. Tapi dia tahan, itu kenapa dia sampai jongkok. Waktu aku balik lagi ngambil Riris itu kan dia posisinya jongkok, dia masih diam kayak bengong gitu. Nah, pas dia kerasukan itu, katanya 80% dari tubuhnya itu dia nggak bisa kendaliin. Udah makhluk lain itu yang ngendaliin dia. Itu kenapa Riris itu dia ketawa sambil nangis. Jadi dia ketawa ngejulurin lidah, tapi matanya itu ngeluarin air mata, dia melotot juga. Nah, katanya yang ketawa itu bukan dia, tapi makhluk yang ngerasukin dia. Sedangkan yang nangis itu sebenarnya dia nangis minta ke makhluk itu untuk nggak gangguin dia, nggak gangguin kita semua. Nah, menurut aku pribadi ya, selama kita dari mulai naik sampai kita turun, kita nggak pernah sekalipun ngomong kotor, kita nggak buang air sembarangan, kita nggak buang sampah sembarangan, pokoknya kita nggak ngelakuin hal-hal negatif yang kira-kira nggak boleh kita lakuin. Tapi karena kejadian itu, aku ngerasa dengan lewatnya kita di jalan pintas itu, kita sudah mengganggu kediaman atau kedamaian makhluk-makhluk yang menempati area itu. Itu makanya mereka marah dan kita juga sebenarnya lupa permisi. Sudah, kita udah ngerasa lega sedikit, akhirnya kita memutuskan untuk mencari hot spring. Kita mencari hot spring di daerah situ untuk berendam air panas. Akhirnya kita dapat yang dekat-dekat situ. Nah, setelah itu kita berendam air panas, udah selesai, kita balik ke mobil di parkiran. Riris ngomong, ini kan aku yang nyetir nih, bisa nggak kita istirahat sebentar, kita tidur sebentar sejam aja. Udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita pasang alarm, kita tidur 1 jam. Beberapa menit sebelum alarm kita bunyi, antara sadar dan tidak sadar, Riris ngelihat ke atas yang harusnya kita itu posisinya tidurnya di dalam mobil ya. Harusnya kan kalau dia lihat ke atas gitu kan atap mobil. Nah, itu dia kayak open sky, kayak atap mobilnya itu nggak kelihatan. Kemudian tiba-tiba muncullah sosok perempuan. Jadi sosok perempuan itu dia busananya itu lebih kayak pakai kebaya Bali. Terus dia menyebut dirinya itu Niang. Nah, di situ Niang itu berpesan ke Riris, kalau misalkan kamu mau ke tempat baru, entah itu di hutan ataupun dimanapun kamu akan datangi, jangan lupa untuk selalu ucapkan permisi. Sekian pengalaman horor yang aku, Vela, dan Riris alami waktu kita mendaki gunung. Dari kejadian ini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa selalulah menjaga sikap, tetap sopan, jangan lupa permisi kalau sekiranya kamu mau memasuki area-area tertentu atau dimanapun tempat yang akan kamu kunjungi nanti. Nah, ngoni-ngoni semua, kira-kira punya pengalamannya sama? Kalau ada, bisa banget share di kolom komentar atau mau ceritakan secara detail, bisa juga dikirim lewat alamat email yang sudah aku cantumin di kolom deskripsi. Anyway, dari tadi dengarkan ayamnya nggak bisa diem. Aku sempat kepikiran, ini enaknya mau digaro rica atau di woko kali ya. Oke lah, resepnya mungkin di video selanjutnya. Buat kamu yang udah mantengin video ini sampai selesai, danke banyak, stay healthy, be safe, and see you in my next video. Dadah!